Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya, Imaduddin Usman Al-Banteni. Semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad 15, Romo Ki Haji Ajengan Imaduddin Usman Al-Banteni. Apa itu mujaddid? Karena beberapa hari terakhir ini ada salah satu petinggi NU yang sudah dipecat memberi gelar tersebut ke imam. Buset, astagfirullah. Mujaddid, bro. Mujaddid itu di atasnya Al-Hafidh. Kalau sekarang Al-Hafidh itu, kalau orang yang hafal Quran, meskipun dia nggak paham, yang penting hafal aja, dia dipanggil Al-Hafidh. Tapi kalau dulu enggak. Kalau orang dulu itu ya, ulama salaf, ulama kholaf deh, selevel Ibnu Hajar, itu baru dipanggil Al-Hafidh. Al-Hafidh itu yang hafal 10 atau 100 ribu hadis di luar kepala, plus fiqhul hadisnya, plus sanadnya, plus matannya, plus syarahnya, habis itu plus intisarinya, plus penjelasannya, di luar kepala ya gitu loh. Contohnya gini, simpelnya, sanad Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Nah kan ada kayak gitu. Abu Hurairah itu siapa? Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr namanya. Jadi dia tahu Abu Hurairah itu namanya siapa, bapaknya siapa, anaknya siapa. Itu baru sahabat ya, satu sanad. Sanad kedua itu siapa? Nah, Qatadah. Qatadah itu siapa? Bin siapa? Bapaknya siapa? Punya anak berapa? Tahun berapa wafatnya? Tahun berapa lahirnya? Itu hafal. Itu baru 2 sanad ya. Belum sampai sanad nyampe ke Imam Bukhari. Itu baru sanad, belum matan. Belum fiqh sunnahnya dan yang sebagainya. Jadi itu gelar Al-Hafidh. Kalau mujaddid, wah di atas itu. Di atas itu gitu. Al-Hafidh sekarang pun itu nggak tahu siapa gitu. Tapi Habib Munzir ngomong itu Habib Umar bin Hafidh itu udah masuk ke Al-Hafidh karena beliau udah di luar kepala 100 ribu hadis plus sanad plus matan dan lain sebagainya. Allah alam. Itu yang dikatakan Habib Munzir Al-Musawa ya, bahwa Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau udah nyampe level Al-Hafidh. Tapi kalau mujaddid, ntar dulu. Mujaddid itu levelnya siapa? Mujaddid itu levelnya di atas itu, jauh di atas itu. Contohnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Terus nanti mujaddid yang udah ada di hadis itu siapa? Imam Mahdi, itu mujaddid. Jadi kalau ada mantan petinggi NU yang udah dipecat ngasih gelar mujaddid ke imam, aduh saya nanya deh, mujaddid itu nasabnya itu jelas keturunannya, gitu loh. Dia sendiri itu nggak jelas bapaknya siapa. Gimana mujaddid bapaknya nggak jelas, gitu kan? Hafal Al-Quran aja nggak, malah dia bikin dalil palsu. Atas DNA liman apa gitu kan? Li ahli baitin nabi liman yadda'i li ahli baitin nabi gitu. Apaan atas DNA itu apa, dalil apa, hadis apa, gelar dia itu ada di kitab apa, itu nggak jelas gitu. Itu masuknya hadis palsu. Kalau athar pun athar sahabat palsu. Malah itu kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil, salah satu cabang dari ilmu hadis itu namanya kadzab. Rawi kadzab, perawi pendusta. Jangan dipercaya omongannya, baik omongan tentang perkataan Nabi atau omongan keseharian. Bahkan kalau si imam itu ngomong, gua ngelihat bini lo pergi ke pasar, jangan percaya. Itu siapa yang ngomong kayak gitu? Itu Imam Yahya bin Ma'in. Ya, para imam jarh wa ta'dil ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada orang udah kadzab, ya itu jangan dipercaya. Para ulama jarh wa ta'dil jangan dipercaya.
Bahkan Imam Bukhari atau Imam Muslim tuh pernah pengen meneliti satu hadis, pengen ngambil sanad ya, untuk dapat ulul isnad, dan sanadnya itu dia harus pergi satu hadis doang, harus pergi ke negara tetangga. Ketika itu kendaraan cuma kuda, onta begitu, keledai ya kan, nggak ada mobil atau pesawat kayak sekarang ya, apalagi private jet ya nggak. Imam Bukhari atau Imam Muslim itu pergi, pas nyampe di tempat perawi hadis tersebut, ternyata dia itu makasih jazakallah khairan sampai pakai topi. Nah, Imam Bukhari sampai Imam hadis itu, Imam Muslim itu ketika ngelihat perawi hadis tersebut membohongi, saya lupa, membohongi kuda atau keledai atau ayam gitu, kayak di tangannya pas dibuka nggak ada makanan. Dia ngebohongin hewan ya, bukan ngebohongin manusia. Nggak jadi ngambil hadis, Imam Bukhari atau Imam Muslim tuh nggak jadi ngambil hadis dari perawi tersebut, balik lagi ke negaranya. Berapa waktu yang sudah ditempuh? Berapa lama? Waktu yang sudah dihabiskan? Berapa jarak yang sudah ditempuh? Berapa uang dan perjuangan yang sudah dia gapai Imam Bukhari, Imam Muslim demi mendapat apa? Satu riwayat hadis. Nggak jadi balik lagi ke negaranya, cari riwayat yang lain, sanad yang lain, perawi yang lain. Itu cuma satu hadis ya. Apalagi imat yang ngomong atas DNA, aduh udah deh, itu ngebohongin hewan aja. Jadi kalau kalian nih simple aja, kalau ada kita, saya ngelihat ada orang ustadz ngebohongin hewan, pus pura gini. Kalau begini masih manggil ya, kalau begini ya. Tapi kalau begini menggenggam, seakan-akan ada makanan. Oh, kalau dia ustadz ceramah, saya nggak akan dengerin. Kalau ada ustadz yang kayak gitu ceramah, saya nggak akan dengerin. Saya pakai prinsipnya Imam Bukhari. Lah ini bukan hewan yang dibohongin, jemaah dia loh. Pas lagi tabligh akbar atas DNA, astagfirullah, udah. Ini kadzab nih, pendusta. Jadi mujaddid jauh bro, dari kata mujaddid itu jauh banget. Jangankan mujaddid, disebut ustadz, disebut ulama, disebut apa ya kalau Sunda itu ya, ini apa nih kalau Sunda nih, ajengan ya, disebut ajengan itu nggak pantas gitu loh, apalagi disebut mujaddid jauh gitu. Paling dikit tuh Al-Hafidh. Al-Hafidh tuh selevel Habib Umar bin Hafidh, jauh gitu loh. Selevel Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, jangan ngimpi gitu. Gak usah jauh-jauh. Selevel Ustadz Adi Hidayat aja nggak bakal bisa yang sampai hafal sekian halaman. Gak usah dia selevel Ustadz Adi Hidayat, selevel saya aja nggak nyampe dia gitu loh.